Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 98 Jakarta Timur. Dan di sini akan melakukan kegiatan untuk workshop ya, atau sejenis mungkin seminar bisa juga disebut begitu, untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan sebagaimana diamanatkan lewat Permendikbudristek 46 tahun 2023. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke, ikuti terus. Terima kasih sudah mempersonai kami di 98. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa bertemu dengan siswa ya. Bapak Ibu, selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan ini ya. Terima kasih. Ini Bapak Ibu Wakil mungkin bagi yang belum hadir bisa di itu ya. Kayaknya belum lengkap ini Bu, kalau dilihat dari jumlahnya ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya ya, teman lama. Kita akan ngebahas sebagaimana undangan ya. Mohon maaf nih waktunya juga pendek gitu ya, sehingga Bapak Ibu guru juga mungkin jadi seperti itu ya Pak ya, dikejar-kejar kemudian kumpul di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan mau menyimak materi ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Tadi saya sudah next Bu. Oke, sudah dikenalin jadi next aja. Nah Bapak Ibu, kita tuh mau ngebahas tentang Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tadi saya sempat ngobrol nih sama Ibu Kasubagnya dan banyak sebenarnya beliau banyak tahu ya. Tapi saya ingin menyampaikan ini karena kita semua udah diminta oleh Kemendikbud punya tim PPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, wajib diupload ke Dapodik gitu ya. Lalu Kemendikbud sendiri sudah mengubah dana BOS bisa dipergunakan untuk menjalankan episode 25-nya Merdeka Belajar ya tentang Permendikbudristek ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dari perbedaannya apa. Tapi sebelumnya saya mau ngomong, Menteri kita udah mau ganti nih ya. Tapi saya mau bilang Pak Nadiem ini adalah satu-satunya atau pejabat pertama selevel Kemendik, selevel menteri yang mau mengakui ada kekerasan di sekolah. Dia mengakui itu sehingga kalau orang tidak mengingkari tapi mengakui, pasti mau membangun sebuah sistem pencegahan dan penanganan. Jadi sekolah tuh harus memulai dari mengakui. Ya, kita nggak bisa bilang gini, nggak ada tuh laporan kayak gitu, itu sekolah lain, sekolah kita mah enggak. Tapi begitu Sulinda, begitu rapor pendidikan ada. Itu kenapa? Karena kita mungkin anak-anak ini tidak berani ngadu. Nah, oleh karena itu Kemendikbud ini meminta Bapak Ibu itu di sekolah bikin kanal pengaduan. Kanal pengaduan itu tidak harus ruangan, karena biasanya anak-anak kalau ke dalam ruangan tuh malah nggak berani. Tapi Bapak Ibu juga menyiapkan yang dalam bentuk online, misalnya pakai barcode. Dan bagaimana kemudian kalau dia saksi tapi dia bukan korban dan dia melapor, juga bisa tetap harus diperiksa. Jadi nanti seperti apa cara memeriksa saya akan menyampaikan. Tetapi sebelumnya kita harus ngakuin dulu sebenarnya ada. Karena begitu kita nggak ngakuin, kita juga enggan melakukan sistem pencegahan dan penanganan karena merasa semua baik-baik aja. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini seksual, padahal kalau di Permendikbudristek 46 itu bentuk kekerasan seksual. Bahkan ada kasus nih, itu sampai di BAP juga di inspektorat. Bapak ini guru TIK di Jakarta ini yang saya ceritain. Lalu ceritanya dia dekat sama murid-murid. Tapi satu hari waktu dia tuh rupanya dia sering juga ngelakuin itu. Jadi ada murid yang di antara semua korban masih ada satu yang kemudian ternyata
ngelapor. Jadi dia itu baru keluar dari toilet, terus si bapak ini lewat, lalu dia bilang gini, kamu habis dari toilet ya? Iya pak, kan pasti dia jawab ya. Terus kata bapak itu, wah berarti tuh rambut-rambut bawahnya basah dong. Tersinggung lah dia kan. Dia lapor kepada ibunya. Ibunya mempersoalkan, tim PPK-nya kemudian nanganin. Nah tim PPK bilang gini, kan ini bukan kekerasan seksual ya Bu Retno. Lah dibaca Permendikbudristeknya ada 23 jenis. Jangankan itu, ngomong gini aja, hai cantik, sweet, udah itu gitu. Itu saja kalau yang korbannya nggak mau atau merasa tersinggung, bisa kan dalam bentuk pelecehan. Jadi itu bagian kekerasan juga. Jadi hati-hati gitu. Nah jadi Bapak Ibu, maksud saya ini tidak hanya guru dengan murid atau murid dengan murid, tapi ini bisa guru dengan guru juga. Yang nggak bisa diperiksa tim PPK adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu punya relasi kuasa lebih tinggi. Nggak mungkin tim PPK-nya berani memeriksa. Lalu hasil pemeriksaan kan harus diserahkan pada pimpinan. Masa diserahkan kepada pelaku gitu kan? Nah pelaku yang harus menindaklanjuti, nggak mungkin kan? Nah jadi kalau pelaku kepala sekolah melakukannya adalah tim Satgas daerah. Penanganannya di sana, bukan di tim PPK. Jadi bisa Bapak Ibu misalnya ngerasa gitu ya Pak ya, jadi kepala sekolah gitu ya, lagi pertemuan tersinggung nih, dijadiin contoh buruk misalnya. Lalu setelah itu gurunya nggak terima, kemudian lapor, bisa gitu. Tapi tadi ke tim Satgas penanganannya gitu. Beberapa kasus di Nias ya baru-baru ini, kepala sekolah tuh lagi upacara nggak bisa makan, mukul seorang anak yang menurut dia ribut, ditempelin berkali-kali, ditampar, disaksikan banyak anak. Besoknya tuh anak masih sekolah, tapi 2 hari kemudian anak itu tidak sekolah, dia ngerasa pusing yang teranak-anak, lalu dibawa ke puskesmas merujuk ke rumah sakit daerah akhirnya merujuk ke rumah sakit provinsi. Ternyata akibat pukulan ada beberapa saraf itu yang putus. Nah, seminggu di rumah sakit anak ini meninggal. Nah, pemeriksaan tentu oleh polisi nih kalau udah meninggal. Tapi tim Satgas tetap bisa melakukan pemeriksaan juga. Karena mereka harus juga memberi sanksi secara administrasi gitu. Ya Bapak Ibu, jadi bisa ini semua gitu. Nah, lalu bentuk kekerasan lebih jelas di sini. Ya, kemudian juga tugas dan fungsi tim PPK-nya juga lebih jelas. Dan yang lebih hebat lagi adalah pemerintah daerah dilibatkan. Ada saat di mana sekolah tuh nggak sanggup, apalagi kalau kekerasannya dari rumah. Ini anak emang biasa dipukul, dimaki, dicaci dalam bentuk hukuman oleh orang tua. Pada saat itu kita kemudian dia yang memiliki rasa sakit, luka batin, tuh nggak berani kan melawan orang tua. Nah, ngelakuinnya di sekolah, ketemu teman yang lebih lemah dari dirinya, mulai dari itu dilakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan. Makanya korban kerap kali akan menjadi pelaku gitu. Ini, nah di situ bagaimana mungkin guru BK melakukan konseling pada orang tua? Kan nggak mungkin. Oleh karena itu nanti setelah diperiksa, ini misalnya udah kesekian kali periksa pelaku, periksa korban, tapi jangan dikonfrontasi dan jangan disatukan. Pemeriksaan harus satu-satu. Kalau pelakunya 9 juga diperiksa satu-satu. Tim PPK-nya misalnya ada 5, periksa bergantian pada seluruh pelaku. Ngumpulin itu sama dengan mereka akan berbohong bersama. Jadi harus satu-satu. Bapak Ibu, hasil pemeriksaan tim PPK laporkan. Jadi bisa nggak Bu dilaporkan tetap ke kepala sekolah ketika pelaku nggak ngaku? Ya nggak apa-apa, pelaku nggak ngaku kan biasa. Dewi Sandra aja nggak ngaku. Gitu. Ya, Sil misalnya, ya rasa lingkup, mana ada yang ngaku ya Bu? Pelaku pasti tidak mengaku. Ya masa sih semandi-mandirinya perempuan dikawinin nggak pernah dinafkahin gitu? Itu aja nggak logis gitu kan? Nah, misalnya hal yang kan boleh bohong. Boleh kalau hubungannya suami istri dengan pelaku. Jadi misalnya terpidananya suaminya, dia berbohong untuk bela suaminya, nggak bisa karena hukuman.
Tapi kalau kita yang nggak punya hubungan dan kita bersaksi bohong, kita kena pidana. Tapi kalau ada hubungan darah, maksudnya antara istri dan suami, itu nggak kena pidana, meskipun dia terbukti berbohong. Karena umumnya pasti berbohong dong, atas nama cinta, atas nama menyelamatkan harta, gitu ya. Gimana dong gitu? Saya sampai minjem uang nih hakim, karena semuanya diblokir, gitu. Lalu semua tas ini punya saya, semua barang mewah ini punya saya, nggak ada dari suami saya, gitu. Lah suaminya terus ngasih uangnya lewat ART, mana mungkin sih? Ke rekening ART sampai 10 miliar, itu nggak masuk akal kan? Ketara bohong nggak? Bohong, tapi kenapa nggak diapa-apain? Karena punya hubungan pernikahan. Jadi dia hanya pasangan suami istri, itu diperkenankan. Misalnya bapak ibu nyembunyiin pelaku yang dikejar-kejar polisi ya, lalu nyembunyiin, tapi bapak ibu adalah pasangannya. Lalu bilang enggak, udah lama nggak pulang ke rumah saya, padahal di dalam. Nggak apa-apa, nggak akan gitu. Coba kita temennya, kita kena gitu. Karena berarti melawan aparat jatuhnya. Tapi kalau pasangan di malu, udah pasti ngelakuin kan gitu. Nah gitulah kira-kira. Nah sekarang anak nggak ngaku. Oh kalau nggak ngaku nggak terbukti, ya enggak. Kalau korban bilang iya, pelaku kemudian membantah, kan ada saksi. Tanya korban, yang lihat siapa aja. Nah saksi-saksinya dia nggak ngaku sampai akhir pemeriksaan, enggak problem. Serahkan kepada nanti diskusi antara tim PPK, lapor kepada kepala sekolah yang akan menindaklanjuti untuk bentuk surat. Misalnya, ini kayaknya guru BK nggak mungkin deh nanganin orang tua, ini penyebabnya orang tua. Maka berikan kepada Satgas melalui dinas PPAPP bisa, di mana minta mereka home visit. Jadi sekolah tuh yang nggak bisa ditangani, serahkan pada Satgas daerah. Itu enaknya di Permendikbudristek ini Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah sekarang Bapak Ibu, tadi saya udah bilang tidak cuma peserta didik tapi pendidik ya. Lingkungan terjadinya nggak cuma di lingkungan sekolah. Kalau dia murid-murid kita kejadiannya di luar jam sekolah, bahkan di luar hari sekolah, tetap bisa diperiksa tim PPK. Tetap menjadi bagian dari tanggung jawab sekolah melakukan pembinaan, walaupun dia di luar jam sekolah, selama dia murid-murid kita. Kalau kemudian melibatkan lebih dari satu pendidikan, bisa nggak? Bisa. Tetapi tadi kan pasti, oh yang sana meriksa, yang sini meriksa, lalu ketemu, boleh. Saya bisa contohkan, ini ada kasus SMA di Jakarta Pusat, pacaran SMA negeri A dengan SMA negeri B. Cewek cowok ini pacaran, lalu selama pacaran suka kirim-kiriman foto tidak senonoh. Ternyata putus. Habis putus circle-nya si cowok dikasih tahu, nih mantan gue gitu kan. Wah, terus minta dong gitu, dikirim, nyebar ke dua sekolah ini. Undang-undang ITE akan diperlakukan oleh orang tua perempuan, anak perempuannya kan, karena disebabkan anak perempuan. Nah, gimana nih tim PPK nyelesain? Karena kita harus, ini anak kelas 12 dan harus menghindari juga penjara, karena bisa kena setidaknya kalau anak setengahnya orang dewasa ya, tuntutannya 6 tahun, bisa kena dia untuk anak setengahnya 3 tahun. Jadi tetap bahaya. Nah, sekarang kalau mau diselesaikan gimana nih caranya? Ternyata anak perempuan ini keluarganya nuntut anak ini dipindahkan. Pokoknya selain ini pindah dari sekolah itu sebagai bentuk. Nah, kalau dia merasa adil karena itu, kalau mau memindahkan ke satuan pendidikan menurut Permendikbudristek harus berhubungan dengan dinas pendidikan. Karena tidak ada istilah mengeluarkan, yang ada memindahkan ke satuan pendidikan lain. Waktu menangani ini, dia gimana dong gitu. Terus saya bilang, kita bisa nggak rapat antar kita aja, dinas, sekolah juga nggak usah semua. Lalu pas ketemu di dalam saya bilang, dinas kan punya kewenangan naruh, anak itu pindahin aja kemana. Ke sekolah swasta juga nggak apa-apa. Nanti ini kan tapi sebenarnya ujian bunga usah dikeluarkan dari Dapodi. Tapi anak ini, saya bilang, dia tetap sekolahnya di sekolah swasta, biar adil bagi si korban. Lalu ujiannya di sana, tapi nilainya yang sana nyerahin ke sekolah ini. Nanti ijazahnya tetap sekolah ini. Kan sebenarnya bisa nyelesain kan? Nah, terus ini rahasiakan antar pimpinan aja, nggak perlu semua orang tahu. Guru-guru juga tahunya anak dipindahkan, tapi kalau bidang kurikulum kan pasti harus diberitahu, iya kan?
nilai-nilai sana nanti akan disenterahkan ke sini kan. Nah, itu kan bisa dibicarakan misalnya. Tapi bagaimana memenuhi keadilan bagi korban kan menjadi penting. Nah, selama ini udah kok, pada udah kita mediasi, tapi nggak tahu nih orang tuanya nggak puas ngadu-ngadu. Ya nggak puas lah kalau korban. Ya udah ya Bu, dimaafin aja kan. Tersinggung lah, maafin aja, gitu kan? Udah, dia udah mengaku kesalahan. Udah Bu, kita maafkan. Nanti kalau Ibu lapor polisi, susah loh Bu, dipanggil-panggil, anak Ibu setel, malah ditakutin. Nah kalau kayak gitu marah nggak orang tua? Ya marah. Coba kita jadi anaknya, kita punya anak digituin, ya kita juga marah. Jadi penuhi keadilan itu, biar efek jerah juga bagi si pelaku. Jadi kamu dipindahin gitu. Ya benar-benar kamu harus sekolah di sana, nggak ada pilihan. Orang tuanya juga nggak bisa akhirnya menolak kan, yang penting anaknya bisa lulus SMA. Ibu harus kooperatif. Dinas yang memutuskan itu, tapi dibicarakan bersama. Artinya orang yang salah ya tetap bisa dong kalau diberi sanksi. Next. Nah, Bapak Ibu, bentuk-bentuk kekerasan tuh ini. Kalau di Permendikbudristek, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, perundungan, ya. Jadi yang Bapak Ibu sering disebut bully itu namanya perundungan. Berbeda antara kekerasan fisik. Oh, ini berantem pukul-pukulan, bukan perundungan namanya. Berarti kategori kekerasan fisik jatuhnya penganiayaan. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi kalau diskriminasi dan intoleransi gimana? Bisa juga. Misalnya nih ya, contoh satu kasus. Ini kejadian di Jakarta juga ada. Jadi anak SMK ini kalau ke sekolah pakai jilbab. Tapi kalau di rumah dan jalan-jalan itu mereka nggak pernah pakai. Saya ketika peristiwa ini terjadi saya bertanya, jadi kamu sesungguhnya kenapa nggak mau? Begitu? Itu kenapa alasannya? Bu, kita kalau nggak pakai jilbab Bu ke sekolah, terus suka ditanya agama kita apa? Bosen. Jadi anak-anak nganggap itu seperti seragam aja. Nah lalu ceritanya bikin TikTok. Di kamar salah satu anak nih bestian kan satu orang. Bikin TikTok pakai celana panjang, pakai celana pendek, terus pakai baju lengan panjang, cuma bajunya tuh nutupin celananya. Gitu Bapak Ibu paham nggak? Terus joget-joget. Nah waktu joget-joget sih karena celananya beda warna, pada saat keangkat ya kelihatan kok kalau dia pakai celana gitu. Tapi sekolah manggil, menghukum, dan menyatakan bahwa dia mempermalukan sekolah karena buat TikTok itu. Pertanyaan saya, ini orang tuanya udah diperiksa dan orang tuanya mengizinkan karena terus ini di kamar si anak. Ya mari kita diskusikan, kenapa sekolah jadi menghukum? Memalukannya di mana? Jadi ini hal-hal yang bisa terjadi loh. Nah maka diomongkan yang kayak gitu. Nah ini bagaimana tim PPK kemudian nanganin gitu. Contoh lain, saya ketika jadi komisioner KPAI itu pernah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bogor. Mungkin kalau di browsing ada kok, itu heboh banget. Ada 30 anak perempuan tidak ikut sholat duha pada hari Jumat itu, karena duha itu wajibnya di Jumat. Pertama, duha itu sunnah, bukan wajib. Itu saja cara memandangnya, kita mari bisa diskusiin lagi. Kedua, anak ini menstruasi terus enggak sholat, tapi sekolah enggak percaya, menganggap anak bohong. Lalu mereka memeriksa. Kepala sekolah kebetulan tuh ngomong gini, ya udah periksa aja kalau gitu cara dalamnya. Nah ngomong sama ibu bidang kesiswaan. Lalu ibu itu menugaskan 9 guru meriksa anak. Dengan cara apa? Anak ini dikumpulkan dalam satu ruang, dalam 3 kelas. Satu kelas 10 anak. Lalu mereka tuh berpunggung-punggungan, bikin lingkaran. Lalu masing-masing guru tuh meriksa sana dalamnya. Dan ketika anak itu ngebuka, dia ada rasa malu, tertekan. Itu pelanggaran. Nah terus habis Bu, anak-anak suka bohong. Siapa yang bohong? Lalu bisa nggak buktiin bahwa dia ternyata enggak, terus dia bohong? Apakah pernah kejadian ini? Rupanya ada 3 anak dari 30 yang melapor ke KPAI waktu itu. Lalu saya bilang, Bu, kalau ibu ingin tahu anak itu bohong apa enggak, sekarang gini, sholat duha ini setiap hari Jumat.
Kalau ada anak menstruasi, ya percaya aja. Dengan cara apa? Bikin buku absen. Hari ini, minggu ini siapa yang menstruasi? Tulis nama dan kelas. Oke, berikutnya lagi minggu depan. Begitu minggu depan, tulis lagi. Kalau dalam 1 bulan ada anak yang setiap minggu menstruasi. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, lupa untuk di like, share. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.